Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu memperhatikan ada anak yang hidupnya seperti selalu dimudahkan rezekinya? Bukan berarti dia tidak pernah susah, bukan berarti dia tidak pernah gagal. Tapi setiap kali jatuh, selalu ada jalan keluar. Setiap kali terhimpit, selalu ada pertolongan yang datang. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang selalu membukakan pintu untuknya. Lalu kita bertanya-tanya, apa rahasianya? Apakah karena dia lebih pintar? Lebih kaya sejak kecil, atau lebih punya banyak koneksi? Belum tentu. Dalam ajaran Islam, rezeki itu bukan sekadar hasil kerja keras. Rezeki itu bukan hanya soal usaha, tapi juga soal keberkahan. Dan keberkahan seringkali mengalir dari satu tempat yang jarang kita sadari, yaitu dari orang tua. Bisa jadi kemudahan hidup seorang anak hari ini adalah buah dari sujud panjang ibunya di sepertiga malam. Atau karena ayahnya menjaga kejujuran dalam mencari nafkah. Atau karena kedua orang tuanya menjaga amal-amal yang sederhana. Tapi berat di sisi Allah. Maka sebelum kita sibuk menyuruh anak ini dan itu, sebelum kita menuntut mereka sukses dan berhasil, sudahkah kita sebagai orang tua menyiapkan jalan langit untuk mereka? Karena ada 4 amalan orang tua yang jika dijaga dengan sungguh-sungguh, bukan hanya melapangkan rezeki kita, tapi juga bisa menjadi sebab dimudahkannya rezeki anak-anak kita. Dan mungkin tanpa kita sadar, inilah yang selama ini menentukan masa depan mereka. Amalan pertama, doa yang tidak pernah terputus. Rezeki anak bukan hanya tentang angka dalam rekening, bukan sekadar tentang pekerjaan mapan atau usaha yang berkembang pesat, melainkan tentang kemudahan demi kemudahan yang Allah bukakan dalam setiap fase kehidupannya, tentang langkah yang terasa ringan ketika ia menghadapi tantangan, tentang hati yang tetap tenang meski dunia sedang bergejolak. Dan semua itu sangat erat kaitannya dengan doa orang tua yang terus mengalir tanpa henti. Doa yang mungkin tidak pernah terdengar oleh manusia lain, namun menggema kuat di langit, menjadi sebab turunnya pertolongan Allah dengan cara yang seringkali tidak kita duga. Doa orang tua adalah kekuatan yang sering diremehkan karena tidak terlihat secara kasat mata. Padahal dalam ajaran Islam doa orang tua termasuk doa yang sangat mustajab. Dan ketika seorang ayah atau ibu menyebut nama anaknya dengan penuh cinta di dalam sujudnya, dengan hati yang tulus dan keyakinan yang bulat kepada Allah, saat itulah sebenarnya ia sedang membangun benteng perlindungan dan membuka pintu rezeki yang mungkin bahkan belum terlintas dalam bayangannya. Kita bisa bercermin dari doa para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Seperti doa Nabi Ibrahim yang memohon agar keturunannya menjadi generasi yang taat dan diberkahi. Karena doa yang lahir dari hati yang bersih tidak hanya memengaruhi keadaan spiritual anak, tetapi juga membentuk arah hidupnya, memperindah akhlaknya, meluruskan niatnya, dan pada akhirnya menghadirkan keberkahan dalam setiap rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Seringkali tanpa sadar, orang tua lebih banyak mengucapkan keluhan dibandingkan doa, lebih mudah melontarkan kekhawatiran dibandingkan harapan. Padahal setiap kata adalah doa, dan setiap ucapan bisa menjadi energi yang mengiringi perjalanan anak. Sehingga sangat penting untuk menjaga lisan agar lebih sering dipenuhi dengan kalimat-kalimat baik. Doa-doa penuh optimisme, serta keyakinan bahwa Allah mampu mengubah keadaan seberat apapun menjadi kemudahan yang menenangkan. Bayangkan jika setiap selesai sholat, kita tidak pernah lupa menyebut nama anak satu persatu, memohon agar Allah melapangkan rezekinya, mempertemukannya dengan lingkungan yang baik, menjauhkan dari pergaulan yang merusak, membukakan pintu pekerjaan yang halal dan berkah, serta menuntunnya pada keputusan-keputusan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Maka doa-doa itu akan menjadi investasi spiritual yang nilainya jauh lebih besar daripada harta apapun yang bisa kita wariskan. Doa yang dipanjatkan secara konsisten memiliki kekuatan yang jauh lebih dalam dibandingkan doa yang hanya muncul saat keadaan genting. Karena konsistensi menunjukkan kesungguhan hati dan ketergantungan penuh kepada Allah. Dan Allah mencintai hamba yang terus-menerus mengetuk pintunya tanpa rasa bosan, tanpa putus asa, serta tanpa keraguan sedikit pun terhadap janji-janjinya. Di sepertiga malam terakhir ketika sebagian besar manusia terlelap dalam tidurnya, ada kesempatan emas yang sering terlewatkan, yaitu waktu mustajab, di mana Allah membuka pintu langit dan mengabulkan permintaan hambanya. Sehingga ketika orang tua bangun, walau hanya sebentar untuk berdoa, mengangkat tangan dengan hati yang penuh harap, dan menyebut nama anak dalam tangis lirihnya, maka saat itu sedang terjadi percakapan yang sangat intim antara seorang hamba dan Robnya yang maha mendengar. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu yang menangis dalam sunyi, atau doa seorang ayah yang memohon dalam diam. Karena dalam banyak kisah kehidupan orang-orang sukses,
dan para ulama besar. Keberhasilan mereka seringkali tidak lepas dari doa orang tua yang tulus. Doa yang mungkin tidak pernah diumumkan kepada siapapun, namun menjadi sebab terbukanya jalan rezeki dan kemudahan hidup yang luar biasa. Doa bukan hanya tentang meminta kekayaan atau kesuksesan materi, tetapi juga tentang memohon agar anak dijauhkan dari rezeki yang haram, dilindungi dari godaan yang menyesatkan, diselamatkan dari keputusan yang keliru, serta diberikan hati yang selalu condong kepada kebaikan. Karena rezeki yang berkah adalah rezeki yang mendekatkan kepada Allah dan tidak menjerumuskan pada kebinasaan. Ketika orang tua rajin mendoakan anaknya dengan penuh keyakinan dan kesabaran, maka doa itu akan menjadi pagar gaib yang menjaga anak dari berbagai bahaya, bahkan dari hal-hal yang tidak pernah ia sadari. Karena Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui dan mampu melindungi dari arah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bayangkan, seorang anak yang merantau jauh dari rumah, hidup di kota asing tanpa keluarga di sekitarnya. Namun di setiap langkahnya ada doa orang tua yang mengiringi seperti cahaya tak kasat mata yang membimbingnya. Memilih teman yang baik, mengambil keputusan yang tepat, serta terhindar dari jebakan yang bisa merusak masa depannya. Dan semua itu adalah bukti nyata dari kekuatan doa yang tidak pernah terputus. Seringkali, kita terlalu sibuk memikirkan strategi duniawi untuk masa depan anak. Mencari sekolah terbaik, kursus termahal, dan koneksi seluas mungkin. Padahal ada satu kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih menentukan, yaitu doa yang tulus dan penuh keyakinan kepada Allah. Karena ketika Allah sudah berkehendak memudahkan rezeki seseorang, maka seluruh makhluk tidak akan mampu menghalanginya. Rezeki yang dimudahkan bukan selalu berarti melimpah secara materi, tetapi cukup untuk kebutuhan, berkah dalam penggunaannya, menenangkan hati ketika menerimanya, serta membawa kebahagiaan tanpa kesombongan. Dan itulah jenis rezeki yang seharusnya kita mohonkan untuk anak-anak kita, agar hidup mereka bukan hanya sukses secara lahiriah, tetapi juga damai secara batiniah. Ajarkan anak untuk mengetahui bahwa ia selalu ada dalam doa orang tuanya, karena kesadaran bahwa dirinya didoakan akan menumbuhkan rasa dicintai, rasa dihargai, dan rasa percaya diri yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup, serta membuatnya merasa tidak pernah benar-benar sendirian meski berada jauh dari keluarga. Doa orang tua yang lahir dari hati yang ikhlas mampu mengubah takdir yang terasa berat menjadi lebih ringan. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil baginya. Sehingga jangan pernah meremehkan doa walau hasilnya belum terlihat dalam waktu dekat. Sebab bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban terbaik pada waktu yang paling tepat. Jadikan doa sebagai rutinitas harian yang tidak pernah terlewat. Sebagaimana kita tidak pernah lupa makan dan minum. Karena kebutuhan spiritual anak terhadap doa orang tuanya sama pentingnya dengan kebutuhan jasmani terhadap makanan. Dan semakin sering kita mendoakan, semakin kuat pula ikatan batin yang terbangun antara kita dan anak. Ketika anak melakukan kesalahan atau membuat kita kecewa, jangan terburu-buru mengutuk atau melontarkan kata-kata buruk. Tetapi tahanlah lisan dan gantilah dengan doa agar Allah memperbaiki hatinya, melunakkan sikapnya, serta membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Karena doa yang baik jauh lebih efektif daripada amarah yang melukai. Semakin besar harapan kita kepada Allah dalam mendoakan anak, semakin luas pula kemungkinan kebaikan yang akan Allah bukakan. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya dan keyakinan yang kuat akan mengundang pertolongan yang besar pula. Rezeki yang mudah sejatinya adalah hasil dari pertolongan Allah yang menyertai setiap langkah. Dan pertolongan itu seringkali datang melalui sebab-sebab yang tidak terlihat. Salah satunya adalah doa orang tua yang terus mengalir tanpa henti, menjadi wasilah turunnya keberkahan dalam hidup anak. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, dan jangan pernah merasa doa kita sia-sia. Karena bisa jadi kemudahan hidup yang kelak dirasakan anak kita adalah buah dari doa. Doa panjang yang kita panjatkan hari ini dalam sunyi, dalam sujud, dan dalam keyakinan penuh bahwa Allah Maha mengabulkan setiap permohonan hambanya yang tulus. Amalan kedua, memberi nafkah dan makanan dari yang halal dan penuh berkah. Rezeki anak sangat berkaitan dengan apa yang pertama kali membentuk tubuh dan jiwanya. Karena setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya akan menjadi darah, daging, energi, bahkan memengaruhi kejernihan pikirannya. Sehingga ketika orang tua bersungguh-sungguh memastikan bahwa nafkah yang dibawa pulang berasal dari jalan yang halal, bersih, dan diridhai Allah, maka sesungguhnya mereka sedang menanam benih keberkahan yang kelak akan tumbuh menjadi kemudahan dalam kehidupan anak di masa depan. Harta yang halal mungkin tidak selalu tampak melimpah atau mewah di mata manusia,
tetapi ia membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Karena keberkahan dalam rezeki bukan tentang besar kecilnya jumlah, melainkan tentang bagaimana Allah menambahkan kebaikan di dalamnya, menjaganya dari keburukan, serta menjadikannya cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa membuat hati gelisah dan serakah. Sebaliknya, rezeki yang tercampur dengan sesuatu yang haram, sekecil apapun itu, bisa menjadi penghalang turunnya keberkahan dan sebab beratnya langkah hidup. Karena sesuatu yang haram tidak hanya berdampak pada kondisi materi, tetapi juga pada kebersihan hati, kejernihan pikiran, dan kemudahan doa untuk sampai kepada Allah. Sebagai orang tua, tanggung jawab terbesar bukan hanya menyediakan kebutuhan materi, tetapi memastikan bahwa cara mendapatkannya tidak melibatkan kebohongan, kecurangan, penipuan, riba, atau bentuk kezaliman lain yang mungkin terlihat sepele, namun memiliki dampak panjang terhadap keberkahan hidup keluarga. Anak yang tumbuh dari makanan dan nafkah yang halal akan lebih mudah menerima nasihat, lebih lembut hatinya terhadap kebaikan, dan lebih ringan langkahnya dalam beribadah. Karena ada pengaruh spiritual yang tidak kasat mata dari setiap rezeki yang masuk ke dalam tubuhnya, dan pengaruh itu akan membentuk karakter serta arah hidupnya dalam jangka panjang. Keberkahan rezeki seringkali terlihat dari hal-hal sederhana, seperti rumah yang terasa damai meskipun tidak luas, keluarga yang tetap rukun meskipun penghasilan tidak besar, serta anak-anak yang tumbuh dengan akhlak baik meskipun fasilitas terbatas. Dan semua itu adalah tanda bahwa Allah menambahkan kebaikan pada rezeki yang halal. Banyak keluarga sederhana yang secara materi tidak menonjol, tetapi anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, disegani, dan hidupnya lapang. Karena fondasi hidup mereka dibangun di atas kejujuran dan kehalalan, bukan di atas kemewahan yang semu atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang meragukan. Mengajarkan anak sejak kecil tentang pentingnya mencari rezeki yang halal juga merupakan investasi jangka panjang. Karena ketika ia memahami bahwa keberkahan lebih penting daripada sekadar keuntungan besar, ia akan lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, rekan bisnis, dan keputusan finansial di masa depan. Jangan pernah merasa rendah diri atau minder ketika penghasilan yang didapatkan tidak sebesar orang lain, selama ia halal dan bersih. Karena kemuliaan di sisi Allah bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari ketakwaan dan kejujuran dalam menjalani kehidupan. Kejujuran orang tua dalam bekerja adalah pelajaran nyata yang akan tertanam kuat dalam ingatan anak. Karena anak belajar lebih banyak dari apa yang ia lihat dibandingkan dari apa yang ia dengar. Dan ketika ia menyaksikan orang tuanya menolak cara-cara curang demi menjaga kehalalan rezeki, ia sedang menyerap nilai integritas yang akan menjadi pegangan hidupnya. Rezeki yang halal membawa ketenangan saat tidur, karena tidak ada rasa takut terbongkar, tidak ada kecemasan akan konsekuensi dosa, dan tidak ada bayang-bayang penyesalan yang menghantui. Sehingga rumah tangga pun dipenuhi suasana damai yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Makanan yang halal dan bersih juga menjadi sebab lebih mudahnya doa dikabulkan, karena salah satu penghalang doa adalah konsumsi yang tidak halal. Sehingga ketika orang tua menjaga sumber nafkahnya, mereka sebenarnya sedang membuka jalan agar doa-doa mereka untuk anak lebih cepat sampai dan lebih dekat kepada pengabulan. Keberkahan rezeki yang halal akan terasa dalam kesehatan yang lebih terjaga, hubungan keluarga yang harmonis, serta hati yang lebih mudah bersyukur. Karena Allah menambahkan kebaikan dalam setiap rupiah yang diperoleh dengan cara yang benar. Ajarkan anak untuk selalu bersyukur atas apapun yang tersedia di meja makan, walaupun sederhana. Karena rasa syukur akan melatihnya melihat nikmat dalam setiap keadaan dan menjauhkan dirinya dari sifat iri dan tamak yang bisa merusak hati. Syukur yang diajarkan sejak dini akan menjadi karakter kuat yang membuka pintu tambahan nikmat. Karena Allah menjanjikan penambahan rezeki bagi hamba yang bersyukur. Dan janji Allah tidak pernah ingkar. Orang tua adalah teladan pertama dalam hal integritas dan etika kerja. Sehingga ketika mereka menunjukkan kesungguhan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam mencari nafkah, anak akan tumbuh dengan pemahaman bahwa rezeki yang baik harus diperjuangkan dengan cara yang baik pula. Integritas yang dibangun dalam keluarga akan melahirkan kepercayaan dari orang lain ketika anak dewasa nanti. Dan kepercayaan adalah modal sosial yang sangat berharga dalam membuka peluang kerja, membangun usaha, serta menjalin kerjasama yang membawa manfaat jangka panjang. Kepercayaan yang diperoleh dari reputasi baik akan memudahkan datangnya peluang, karena banyak pintu rezeki terbuka, bukan hanya karena kecerdasan, tetapi karena karakter yang dapat dipercaya. Dan karakter itu dibentuk sejak kecil
melalui contoh nyata dari orang tua. Ketika rumah tangga dibangun di atas fondasi rezeki yang halal dan penuh keberkahan, maka anak akan tumbuh dalam lingkungan yang stabil secara emosional dan spiritual, sehingga ia memiliki dasar yang kuat untuk melangkah ke dunia luar dengan percaya diri dan tetap berpegang pada nilai kebenaran. Memastikan setiap nafkah dan makanan yang diberikan kepada anak berasal dari jalan yang halal, bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk cinta terdalam orang tua. Karena dari situlah mengalir keberkahan yang menjadi sebab Allah memudahkan rezeki anak, melapangkan hidupnya, serta menjaga langkahnya hingga akhir hayat. Amalan ketiga dan keempat, sedekah yang istiqomah dan mendidik anak dengan iman yang kuat. Sedekah seringkali dipahami sebagai tindakan memberi yang mengurangi harta. Padahal, dalam ajaran Islam, justru sedekah adalah salah satu sebab bertambahnya keberkahan dan terbukanya pintu rezeki. Karena ketika orang tua dengan ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, sambil berniat agar anak-anaknya dimudahkan hidupnya, maka saat itu mereka sedang menanam benih kebaikan yang buahnya bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, termasuk generasi setelahnya. Tidak ada satupun sedekah yang sia-sia di sisi Allah, sekecil apapun nilainya dan sesederhana apapun bentuknya. Karena yang dinilai bukanlah jumlahnya, melainkan keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah Maha Kaya dan Maha membalas setiap kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Bahkan seringkali dengan cara yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Ketika orang tua menjadikan sedekah sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat lapang, tetapi juga saat sempit, maka mereka sedang mendidik diri sendiri dan anak-anaknya untuk tidak bergantung sepenuhnya pada harta, melainkan bergantung kepada Allah yang menggenggam seluruh sumber rezeki di langit dan di bumi. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang gemar berbagi akan memiliki hati yang lembut, empati yang tinggi, dan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Dan sifat-sifat ini bukan hanya bernilai pahala, tetapi juga menjadi kunci terbukanya relasi yang baik, jaringan sosial yang luas, serta kepercayaan dari banyak pihak ketika ia dewasa nanti. Empati yang tertanam sejak kecil akan membuat anak mudah diterima dalam lingkungan manapun, karena manusia pada dasarnya tertarik kepada pribadi yang tulus dan peduli. Dan dari hubungan-hubungan baik itulah seringkali peluang rezeki terbuka dengan sendirinya tanpa harus dikejar dengan cara yang melelahkan. Sedekah juga menjadi sebab turunnya perlindungan Allah dari berbagai musibah yang tidak kita ketahui. Karena dalam banyak nasihat para ulama, disebutkan bahwa sedekah mampu menolak bala. Sehingga ketika orang tua rajin bersedekah dengan niat memohon keselamatan dan kelapangan rezeki untuk anak, mereka sebenarnya sedang membangun tameng perlindungan yang kokoh bagi keluarganya. Biasakan bersedekah secara rutin walaupun jumlahnya kecil. Karena yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang konsisten. Dan konsistensi dalam berbagi akan membentuk mentalitas keberlimpahan dalam keluarga, yaitu keyakinan bahwa harta tidak akan habis karena memberi, justru akan bertambah karena Allah yang menjamin penggantinya. Selain sedekah, amalan yang tidak kalah penting adalah mendidik anak dengan iman yang kuat, karena iman adalah fondasi yang akan menopang seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan rezeki, karier, pergaulan, dan pengambilan keputusan besar yang menentukan masa depan. Anak yang memiliki hubungan dekat dengan Allah akan selalu memiliki tempat bergantung ketika dunia terasa sempit. Sehingga ia tidak mudah putus asa saat menghadapi kegagalan dan tidak mudah sombong ketika meraih keberhasilan. Karena ia menyadari bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ajarkan syalat sejak dini dengan pendekatan yang penuh kelembutan dan keteladanan, bukan dengan paksaan yang menimbulkan ketakutan. Karena ketika salat menjadi kebutuhan hati, dan bukan sekadar kewajiban yang berat, anak akan tumbuh dengan kesadaran spiritual yang kuat dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Kenalkan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan ritual, tetapi sebagai petunjuk hidup yang memberi arah dalam setiap persoalan. Sehingga ketika anak dihadapkan pada pilihan sulit atau godaan dunia, ia memiliki kompas moral yang jelas untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanamkan tauhid yang murni dalam hatinya. Ajarkan bahwa hanya Allah tempat bergantung dan meminta. Karena ketika keyakinan ini tertanam kuat, anak tidak akan mudah tergoda oleh jalan pintas yang haram atau cara-cara curang demi mendapatkan keuntungan sesaat. Iman yang kokoh akan melahirkan hati yang tenang, dan hati yang tenang adalah modal besar dalam meraih kesuksesan. Karena ketenangan membuat pikiran lebih jernih, keputusan lebih matang, serta tindakan lebih terarah tanpa dipenuhi kepanikan
atau ambisi yang membabi buta. Hati yang tenang juga membuat anak mampu melihat peluang dengan lebih bijak. Karena ia tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena tekanan atau rasa takut tertinggal, melainkan mempertimbangkan nilai keberkahan dan dampak jangka panjang dari setiap langkah yang diambil. Keputusan yang diambil dengan pertimbangan iman dan akal sehat akan membuka jalan rezeki yang lebih stabil dan berkelanjutan. Bukan rezeki yang cepat datang lalu cepat hilang, karena keberkahan selalu menyertai pilihan yang diridhoi Allah. Didikan iman adalah bekal yang tidak akan habis dimakan waktu, tidak lapuk oleh perubahan zaman, dan tidak tergeser oleh perkembangan teknologi. Karena nilai-nilai keimanan bersifat abadi dan selalu relevan dalam setiap situasi kehidupan. Orang tua mungkin tidak akan selalu bisa mendampingi anak dalam setiap langkahnya, karena ada saatnya anak harus berjalan sendiri menghadapi dunia yang luas dan penuh tantangan. Tetapi iman yang sudah ditanamkan dengan kuat akan menjadi teman setia yang menuntunnya ketika ia jauh dari pengawasan keluarga. Ketika sedekah menjadi kebiasaan dan iman menjadi fondasi, maka anak akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak hanya mengejar rezeki, tetapi juga menjaga keberkahannya. Tidak hanya mencari kesuksesan, tetapi juga memastikan bahwa kesuksesan itu tidak menjauhkannya dari Allah. Gabungan antara sedekah yang istiqomah dan pendidikan iman yang kuat akan menciptakan keseimbangan antara usaha lahir dan kekuatan batin, antara kerja keras dan tawakal, antara ambisi dan kerendahan hati, sehingga hidup anak menjadi lebih terarah dan dipenuhi pertolongan Allah dalam setiap fase. Maka jika kita benar-benar ingin anak dimudahkan rezekinya, dilapangkan jalannya, dan dijaga kehidupannya hingga akhir hayat, mulailah dari diri kita dengan membiasakan sedekah yang tulus, serta mendidik mereka dengan iman yang kokoh. Karena disitulah rahasia besar keberkahan yang mampu mengubah kehidupan biasa menjadi luar biasa atas izin Allah. Menguatkan tawakal dan menjaga lisan agar menjadi doa keberkahan. Selain doa, nafkah halal, sedekah, dan pendidikan iman, ada satu sikap batin yang seringkali menentukan apakah semua amalan itu benar-benar berbuah maksimal atau tidak, yaitu tawakal yang tulus kepada Allah setelah ikhtiar terbaik dilakukan. Karena tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang yakin bahwa apapun ketetapannya adalah yang terbaik untuk masa depan anak kita. Banyak orang tua bekerja keras siang dan malam demi masa depan anak, namun hatinya dipenuhi kecemasan yang berlebihan, seolah-olah seluruh nasib anak bergantung pada kemampuan dirinya semata. Padahal Allah adalah sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik pemberi rezeki, sehingga ketika tawakal benar-benar tertanam, hati menjadi lebih tenang dan pikiran lebih jernih dalam mengambil langkah. Tawakal mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak pribadi atas takdir Allah. Karena kadang jalan yang kita anggap terbaik untuk anak belum tentu yang paling berkah di sisinya. Dan justru dalam rencana Allah yang tidak kita pahami itulah tersimpan kemudahan rezeki yang jauh lebih indah. Orang tua yang bertawakal akan mendidik anak dengan penuh usaha, namun tanpa tekanan berlebihan, memberi arahan tanpa memaksakan ambisi pribadi, serta mendukung potensi anak sesuai bakat dan kemampuannya, sehingga anak tumbuh dengan rasa percaya diri dan tidak dibebani oleh ketakutan gagal yang berlebihan. Ketika anak melihat orang tuanya tenang dalam menghadapi ujian hidup, tidak mudah panik saat kesulitan finansial datang, dan tetap yakin bahwa Allah akan membuka jalan, maka secara tidak langsung ia sedang belajar tentang keteguhan hati dan keyakinan. Dua hal yang sangat penting dalam perjalanan mencari rezeki di masa depan. Selain tawakal, menjaga lisan adalah amalan besar yang sering diremehkan. Karena lisan orang tua memiliki pengaruh luar biasa terhadap mental dan arah hidup anak. Dan setiap kalimat yang keluar bisa menjadi doa yang mengiringi langkahnya. Baik doa kebaikan maupun doa keburukan tanpa kita sadari. Hindari kebiasaan melabeli anak dengan kata-kata negatif seperti malas, bodoh, atau tidak berguna. Karena kata-kata itu dapat tertanam dalam alam bawah sadarnya dan memengaruhi cara ia memandang dirinya sendiri. Sementara kata-kata positif dan doa yang baik akan membangun keyakinan bahwa ia mampu menjadi pribadi yang sukses dan diberkahi. Biasakan mengganti keluhan dengan doa, mengganti kemarahan dengan harapan, serta mengganti celaan dengan bimbingan yang lembut. Karena anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh doa dan dukungan akan lebih kuat menghadapi kerasnya dunia dibandingkan anak yang tumbuh dalam tekanan dan cemoohan. Setiap kali melihat potensi kecil dalam diri anak, ucapkan doa dan harapan baik atasnya. Karena bisa jadi kalimat sederhana seperti semoga kamu jadi anak yang sukses dan berkah,
menjadi energi positif yang menggerakkan semangatnya untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Menjaga lisan juga berarti tidak membanding-bandingkan anak dengan orang lain secara berlebihan, karena perbandingan yang tidak bijak hanya akan melukai hati dan menumbuhkan rasa rendah diri. Sementara setiap anak memiliki keunikan dan jalan rezekinya masing-masing yang telah Allah tetapkan dengan penuh hikmah. Ketika orang tua mampu menjaga lisannya dan mengiringi setiap nasihat dengan doa yang tulus, maka rumah akan terasa lebih damai, komunikasi lebih hangat, dan hubungan emosional antara orang tua dan anak semakin kuat. Dan dari hubungan yang sehat inilah tumbuh pribadi yang stabil, serta siap menghadapi tantangan hidup. Tawakal dan lisan yang terjaga akan melengkapi amalan-amalan sebelumnya. Karena doa yang dipanjatkan dengan hati yang tawakal akan lebih khusyuk. Nafkah yang halal akan terasa lebih berkah ketika disertai keyakinan kepada Allah. Sedekah akan lebih ringan ketika hati tidak takut kekurangan. Dan pendidikan iman akan lebih kuat ketika dicontohkan dalam sikap sehari-hari. Semua amalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang membuka pintu rezeki secara materi, tetapi tentang membentuk karakter anak yang tangguh, beriman, jujur, dan penuh empati, sehingga dimanapun ia berada dan dalam profesi apapun ia bekerja, ia membawa nilai keberkahan yang membuat hidupnya dipenuhi pertolongan Allah. Rezeki yang dimudahkan bukan sekadar gaji yang besar atau bisnis yang berkembang, tetapi kemudahan dalam mendapatkan peluang, kemudahan dalam menghadapi ujian, kemudahan dalam mengambil keputusan, serta kemudahan dalam menjaga hati agar tetap lurus di tengah godaan dunia. Ketika orang tua mengamalkan doa yang tidak terputus, menjaga kehalalan nafkah, membiasakan sedekah, mendidik dengan iman, bertawakal penuh kepada Allah, serta menjaga lisan agar selalu menjadi doa kebaikan, maka mereka sedang membangun fondasi kokoh yang insya Allah akan mengantarkan anak pada kehidupan yang lapang dan penuh keberkahan. Ingatlah bahwa anak adalah amanah dan sekaligus ladang amal jariah, sehingga setiap usaha spiritual yang kita lakukan hari ini bukan hanya berdampak pada masa depan mereka, tetapi juga menjadi tabungan pahala yang terus mengalir untuk kita, bahkan setelah kita tiada. Tidak ada orang tua yang sempurna, dan setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan dalam mendidik. Namun, selama masih ada waktu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki niat, memperbanyak doa, memperbaiki cara mencari nafkah, memperkuat iman keluarga, dan memperindah lisan dengan kalimat-kalimat penuh harapan. Percayalah bahwa Allah Maha melihat setiap tetes keringat dan air mata orang tua yang berjuang demi anaknya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh dalam menjaga amanah yang telah Dia titipkan. Maka mulai hari ini, jangan hanya sibuk menyiapkan warisan harta, tetapi siapkan warisan doa, warisan keberkahan, warisan iman, dan warisan keteladanan. Karena itulah bekal sejati yang akan menuntun anak dalam perjalanan panjang kehidupannya. Dan semoga melalui amalan-amalan ini, Allah melapangkan rezeki anak-anak kita, menjaga mereka dari kesempitan dan keburukan, menjadikan mereka generasi yang membanggakan dunia dan akhirat, serta mengumpulkan kita kembali bersama mereka dalam kebahagiaan yang abadi di sisinya. Sahabatku cahaya jiwa yang dirahmati Allah, jika Anda merasa tersentuh dengan pembahasan ini, jangan berhenti hanya pada mendengar, tetapi mulailah dari hari ini untuk memperbaiki doa-doa Anda, memastikan kehalalan rezeki Anda, membiasakan sedekah walau sedikit, mendidik anak dengan iman yang kuat, bertawakal sepenuh hati, dan menjaga lisan agar selalu menjadi doa yang baik untuk buah hati tercinta. Karena bisa jadi, kemudahan rezeki yang akan mereka rasakan di masa depan adalah hasil dari kesungguhan Anda hari ini dalam memperbaiki diri sebagai orang tua. Bagikan video ini kepada para orang tua lainnya agar semakin banyak keluarga yang tersadarkan, dan tuliskan doa terbaik Anda untuk anak-anak di kolom komentar. Semoga setiap doa yang dituliskan menjadi saksi kebaikan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi keluarga kita, melapangkan rezeki anak-anak kita, dan menjadikan mereka penyejuk hati serta pembuka pintu surga bagi kita semua. Amin.